Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'un basirun 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita beberapa hari lagi akan masuk di bulan Zulhijjah, yang lebih kita kenal dengan istilah Hari Raya Haji. Oleh karena itu luar biasa nikmat yang Allah berikan hari ini kepada kita, sehingga satu kata yang tidak boleh kita lupakan hari ini kalimat syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena banyak orang yang tadi malam tidur, paginya gak bangun lagi. Oleh karena itu kenapa ketika bangun tidur pagi tadi itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Banyak dari kita terkadang sepele sekali dengan kalimat ini, dengan kalimat alhamdulillah. Kita tahu nih kalimat alhamdulillah hanya ketika menerima rizki saja. Ibu dikasih gaji suami, alhamdulillah. Bapak terima gaji dari pimpinan, alhamdulillah. Tapi sering lupa ketika bangun tidur. Banyak orang kalau bangun tidur yang pertama dicari itu handphone. Enggak Ustaz, jarang Ustaz, sekali-sekali kalau ingat. Ada juga terkadang yang ini luar biasanya nih Pak. Kalimat alhamdulillah ini yang tahu hanya ibu-ibu, istri, dan Allah yang tahu. Pada saat nyuci baju suami dapat duit 1 juta, tuh yang tahu cuma ibu aja sama Allah. Suami nggak tahu tuh. Kalau tanya, mak nampak mak duit 1 juta, nangke nang celono, nggak ketok. Apa salah? Nggak salah. Kenapa? Karena memang Allah berikan rahmatnya. Kalau kita pikir-pikir hari ini Bapak Ibu, kalimat alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Tapi kenapa hari ini ada bentuk rasa syukur di dalamnya? Menghindari supaya nih lidah, lisan ini supaya bisa terjaga. Inilah nih kajian kita hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, Ustadz Daud Manurung kebetulan kurang lebih kalau saya tidak silap 2 atau 3 hari yang lalu orang tuanya meninggal dunia. Jadi tadi malam pukul 00.24 beliau WA saya. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ada apa Dinda? Bisa menggantikan besok kajian saya. Seharusnya Ustaz Fadli Siagian, benar. Tapi beliau karena baru pulang pun tadi malam katanya capek, sehingga diberikan ke saya. Saya memang Bu jarang sekali ngisi pengajian subuh. Kenapa? Karena saya standby di masjid kompleks saya. Saya tinggal di komplek Pemda Tanjung Sari, Bang Sumut. Jadi pagi selalu di situ. Kecuali kalau di minggu pertama itu baru kajian itu di luar daerah, setiap minggu pertamanya. Jadi makanya hari ini Bapak Ibu mohon maaf, ini kan lagi wabah-wabahnya virus corona. Saya pernah bilang Bu, di semua jemaah pengajian saya bilang, Bapak Ibu tolong selama wabah ini jangan ada yang mati dulu. Kasihan kita Pak sekarang. Setiap ada orang mati, orang meninggal, dikaitkan sama wabah corona. Padahal sebelum ada wabah ini pun banyak orang mati juga. Sebelum adanya wabah, mati itu pasti.
Tapi hari ini sangat disayangkan. Oleh karena itu kita banyakin syukur saja kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Sholawat berangkaikan salam, tak lupa juga kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan baginda Rasul bersedia memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, hari ini kajiannya sesuai yang saya terima, bahwasannya fitnah itu salah satu sebagai penguji iman kita. Ini sekarang nih zaman-zamannya fitnah nih Pak. Saya selalu bilang begini, kenapa fitnah itu bisa timbul dalam kehidupan kita? Karena hari ini fitnah itu bisa timbul dalam kehidupan kita karena kita terlalu seringnya mengurusi kehidupan orang lain sehingga lupa terhadap kehidupan kita sendiri. Ngurusi kekurangan orang saja, lupa sama kekurangan diri sendiri. Contoh sederhana, kalaulah kita hari ini, saya tidak bilang Allah ini luar biasa, maha pengasih, maha penyayangnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tidak ada orang hari ini di dunia ini cantik, jelek, ganteng, tampan, buruk rupa, tidak ada. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau hari ini kita terus ngurusi kehidupan orang sehingga lupa dengan kehidupan diri kita sendiri, maka sering sekali tuh timbul fitnah. Kenapa? Karena sibuk ngurusi urusan orang saja, lupa terhadap kekurangan diri sendiri. Saya teringat Bu, kurang lebih sekitar 2009, hampir sekitar 11 tahun, ketika saya pertama mendaftar pekerjaan di salah satu bank syariah terbesar di Sumatera Utara. Ada pertanyaan yang menyatakan gini, coba Bapak sebutkan apa kelebihan Bapak, apa kekurangan Bapak. Saya bilang terus terang, kelebihan saya Allah berikan nikmat umur. Kekurangan saya kurang mampu bersyukur terhadap umur. Itu jawaban saya. Kita sama hari ini. Makanya kenapa di dalam hidup ini sebenarnya gendangnya dua Bapak Ibu. Meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Yang kedua, menghilangkan nilai-nilai amal ibadah sama Allah. Kita ibadah nih, sholat, puasa, zakat, tapi hilang ibadahnya. Kenapa? Gara-gara sering memfitnah orang. Kalau istilah sekarang namanya hoak istilahnya. Kalau kayak zaman-zaman bapak-bapak, orang-orang tua saya, tidak pernah dulu Pak kita dengar nama hoak itu kan Pak. Baru sekarang nih dengar. Saya rasa sampai usia saya sekarang hampir 40 ini, 38 jalan ini, tidak pernah saya mendengar cerita dulu dari dilahirkan itu cerita hoak. Tapi inilah faktanya kejadian. Makanya kita sering mendengar ini sudah mendekati akhir zaman. Karena memang begini. Bahkan dari zaman Rasulullah sendiri pun fitnah ini sudah timbul sesungguhnya. Sering sekali difitnah. Makanya kenapa fitnah ini menjadi salah satu bentuk ujian kita. Kuncinya sabar dan sholat. Makanya kenapa tuh di dalam Al-Quran Allah ingatkan Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholat. Orang beriman itu tuh kuncinya sabar dan sholat. Kenapa sabar menjadi penting? Karena Allah ingatkan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ustaz, sabar manusia itu ada batasnya? Enggak ada. Jadi kalau ada orang nih marah, misal, oh saya nih Ustaz udah habis batas kesabaran saya ngadapin dia, berarti belum sabar. Kenapa? Karena Allah itu sudah ingatkan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti Ustaz sabar itu udah ada batasnya? Enggak ada. Kalau hari ini sabar itu pakai batas, berarti tidak sabar. Makanya kuncinya itu dia, sabar sholat. Tapi hari ini kita sering salah di dalam mengartikan kesabaran. Kita hari ini hanya mengartikan sabar ini
ketika fitnah itu timbul kita sabar. Kita sering mengartikan sabar itu hanya dalam ketika kita dimarahin orang, ketika kita difitnah orang, ketika kita dijelekin orang, maka harus sabar. Padahal ketika kita berbicara tentang sabar, sabar ini tidak harus ditunggu di fitnah. Kenapa? Karena sabar pun di dalam beribadah dibutuhkan sabar. Contoh sederhana, kita berdoa. Kalau di dalam berdoa ini kita nih ngaku hari ini orang beriman, tapi nggak kita gunakan nilai kesabaran di dalam beribadah, maka sesungguhnya nggak ada kita dapat apa-apa. Makanya kita sering mengeluh kadang, oh ya Allah, kau nggak adil Allah. Kenapa? Aku udah capek doa dari tahun lalu sampai sekarang kok nggak Allah kabulkan. Padahal Allah ingatkan harus sabar. Allah itu bukan tidak mengabulkan, dikabulkan Allah semua doa kita. Makanya kenapa Ghafir 60 itu turun ayatnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa saja yang berdoa mintanya langsung sama Allah, dikabulkan Allah. Lalu turun ayatnya yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada yang bertanya samamu tentang aku, tentang Allah, katakan qarib, dekat. Sedekat apa? Uji budak watad da'i idadaan. Sedekat dengan orang-orang yang berdoanya mintanya langsung sama Allah. Makanya ternyata di dalam ibadah dibutuhkan sabar. Ini luar biasa kalau kita berbicara tentang fitnah sebagai penguji rasa keimanan kita. Makanya ini sabar ini sering sekali kadang kita artikan juga ketika ditimpa musibah. Rata-rata orang kalau ditimpa musibah, sabar ya kak, sabar ya dik, sabar ya bang, maklum. Ya kau nggak tahu kalau kau nanti yang kena nggak sabar juga ya kau. Iya memang. Saya ngisi pengajian bu, malam 3, malam 7, malam 40. Saya selalu bilang, kuncinya ketika Allah turunkan musibah ini sabar. Giliran emak awak meninggal, nangis awak. Dibilang sama kawan-kawan, nangis juga nyapa bang. Ya kalau ada pula emak awak meninggal gak nangis, ih mati mamaku ya, alhamdulillah ya. Apa nggak ditepuin orang sekampung awak? Enggak aja tuh. Tapi kita ini saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Itulah kita nyari. Ya kan lucu kita hari ini, kalau sempat lah ibu lah suami meninggal, datang pula orang jemaah masjid sini. Meninggal ya kak abang kak? Iya, meninggal juga abang kok kan akhirnya kan. Syukur kita yang dia meninggal. Kok bakal nggak meninggal dia? Ih, benci kali aku kan. Itulah kita hari. Makanya nih kita harus jaga nih. Kunci yang pertama itu dari fitnah ini, jaga nilai-nilai kesabaran. Ustaz gak mudah Ustaz jaga nilai kesabaran itu. Memang gak mudah. Bapak Ibu tahu hari ini kalau kita berbicara tentang surga dan neraka, orang masuk surga, ketika mau surga itu orang tahu surga itu nikmat, indah tempatnya. Tapi kenapa sering sekali orang ketika mau menjalani masuk pintu surga ini kok berat? Kita tahu neraka itu panas, tempatnya dilaknat Allah luar biasa orang-orang di dalamnya. Tapi kenapa kok banyak orang yang mau ke sana? Ini hati-hati dengan fitnah tadi ini. Ustaz, aku nggak pernah Ustaz fitnahin orang, nyeritain orang nggak pernah. Tapi lebih sering nyeritain orang kalau ngaji, kalau wirid. Tengok tuh Ustaz kita yang ngaji subuh semalam, masih 38 umurnya rupanya, muka tua kali tapi ya. Padahal pada sebetulnya nggak mau bilang itu dia. Tanpa kita sadari tuh, baru dibilang. Ada lagi yang lebih parah. Gak sesuai. Iya, nggak sesuai. Makanya istriku kadang ketawa. Mas ini umur 38 tapi muka macam 50-an katanya. Kenapa? Karena banyak mikir emak-emak awak jadinya.
Kalau dari pengajian mak-mak ini mikirin, Ustaz bontotnya mau berapa? 2 atau 3? Kadang mau bilang aja ya terserah lah. Kalau bilang karena istri di rumah ada, mak mertua bilang, jadi 3 lah kami bawa satu-satu, kami bilang. Makanya nih kita nih kadang nih luar biasanya nih, kalau kita berbicara tentang fitnah tanpa kita sadari keluar tuh dari mulut kita. Kalau istilahnya kita Ustaz, beda nggak tuh sama ghibah menceritain orang? Beda-beda tipis lah. Ini kadang-kadang kita nih, tanpa kita sadari nih dalam diri kita. Makanya tadi kenapa kita sibuk cariin amal, tapi kita sendiri yang merusak amal ibadah kita. Kenapa? Karena tadi ini. Makanya kenapa di dalam Al-Quran surah Yasin yang sering kita baca itu, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ingatkan Allah tuh, dikunci Allah mulut kita. Ini karena nih banyak nih orang jadi masuk neraka tadi itu gara-gara mulut. Jaga mulut ini susah. Makanya kenapa saya bilang Bapak Ibu ngaji. Jadi saya tadi malam waktu ditelepon Ustaz Daud Manurung, saya bilang, Daud, berapa lama ngajinya biasanya? Biasa Ustaz sekitar kurang lebih 45 menit. Ustaz besok nggak mau lah 45 menit. Kenapa? Paling lama 20 menit aja lah, sisanya mau nanya-nanya. Loh kenapa Ustaz kok cepat kali? Iya nanti aku nyeritain Ustaz di belakang. Bilang tadi malam. Kenapa? Karena ini susah. Sebaik saya bilang gitu karena dia bilang, Ustaz, judulnya fitnah sebagai penguji iman. Kenapa saya bilang nih pengaji di tempat perwiritan, di pengajian sering tanpa kita sadari. Apalagi kalau pengaji wirid bapak-bapak ya kan Pak. Yasin wal Qur'anil hakim kerupuk. Oh, ada kerupuknya kayaknya di belakang dua. Wal Qur'anil hakim innaka lanal mursalin. Oh, bumbu mie rebus rupanya. Udah ngajinya itu. Sekali udah sampai, loh, rupanya bukan mie rebus. Perasaan mau ngasih mie rebus, padahal bukan mie rebus. Apalagi kalau sempat makan soto pula lagi. Ubek kok toge semua, mana dagingnya? Parah betul lah tuan rumahnya. Biasa di mana-mana kalau soto ada dagingnya, nih soto toge semua. Aturannya kita dapat nikmat Allah dari makanan ini, keberkahan yang kita mau makan, tapi gara-gara tadi ini fitnah nih tadi ini, nggak bisa kita jaga mulut kita, hilang jadinya semua. Sabar. Yang kedua, ketika kita berbicara fitnah ini sebagai ujian untuk menjaga keimanan kita, ternyata ada kolbu, ada hati. Makanya saya Pak, salah satu orang, Bapak Ibu, orang yang paling gak cocok rasanya kalau ada orang cerita sakit hati. Kenapa? Karena hati ini senantiasa berzikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang beriman itu kalau mau hatinya tentram, mau hatinya nyaman, bizikrillah, ingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat sama Allah, maka hati kita menjadi hati yang tentram, hati yang nyaman. Jadi kalau hari ini ada orang bilang sakit hati, diganti sakit perasaan atau sakit jiwa. Karena tidak ada cerita sakit hati. Hati ini senantiasa di dalam detaknya itu Allah, 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 berzikrullah. Makanya hari ini Bapak Ibu, mohon maaf saya, ketika kita sholat, angkat takbir, Allahu Akbar, hadirkan Allah itu di hati. Ini kadang enggak sholat, Allahu Akbar, oh kunci kereta di atas kulkas rupanya, oh dompet rupanya tadi di dalam laci ya, alah ya Allah, telepungnya rupanya salah aku makainya nih. Di sholat ingat semua. Apa salah? Salah saya bilang. Kadang ada yang bilang, Ustaz gak salah lah, namanya Allah bukakan semuanya. Salah. Orang kita mau menghadap Allah kok. Ketika mau menghadap Allah, tinggalkan semuanya. Jangan ada di bawah embel-embel apapun.
laksanakan perintahnya, tunduk sujud. Makanya ada kalimatnya di dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Nyembah dulu baru minta. Kadang kita nyembahnya jarang, mintanya banyak kali. Ini saya bersyukur Pak. Saya tadi pelan-pelan nyariin. Saya kira yang ngasih alamatnya tadi malam enggak jalan musola Pak, jalan amal, gang musola. Jalan amal aku udah balik sampai istiadah, balik lagi nggak ada. Bangsa telepon, di mana nih jalan amal gang musola? Nggak ada. Pelan-pelan cari. Itu loh Ustaz, di apa jalan puskesmas masuk dalam itu, nanti ada situ Ustaz gang musola. Masuk tadi puskesmas ini, pertama puskesmas sana masuk, nggak ada. Balik lagi sampai sana nggak ada. Ini sebetulnya apa? Saya cari Google Map, baru ada apa? Jalan musola. Udah pernah tapi lupa, karena nggak tahu nama masjidnya, nama jalannya. Ceramah pun di sebelah. Iya. Tapi karena yang ngasih alamat tadi itu nggak jelas. Makanya ini sama kalau berbicara tentang kolbu, tentang hati ini. Makanya kenapa peringatan keras Allah kasih bagi orang yang tidak mampu menjaga hatinya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah isi neraka jahanam dari dua golongan, golongan jin, golongan manusia. Sebabnya lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi hatinya nggak yakin sama Allah. Itulah dia. Ngeri kita nih kalau bicara hati Pak. Ibu, bapak berkeluarga, suami istri, jika tidak bisa saling menjaga hatinya, hati-hati di jalan, kata orang. Karena memang iya. Begitu juga dengan kita nih mau menghadap Allah, maka hati kita ini harus kita jaga, tuntun terus kepada Allah. Ibaratkan seperti kita nonton televisi Pak, antenanya nggak pas, burem, nggak dapet gambarnya. Sama ketika hati kita mau ibadah, mau sujud sama Allah, kalau belum kita luruskan niat kita, belum kita tambatkan hati kita sama Allah, nggak dapet siarannya. Makanya kita kenapa kadang sholat itu sering kali lupa rakaat. Apalagi sholat kalau hari Minggu ini bersyukur Bu. Makanya saya selalu bilang, di balik wabah virus corona ini ada bersyukurnya. Kenapa? Nggak ada orang pesta. Kalau nggak tiap minggu mikiri berapa tempat sekali tiap orang pesta. Ada syukurnya. Saya semalam di Belawan Pak. Kebetulan rekan saya ada menikah, jadi saya hadir di sana. Nggak pesta memang, cuma kumpul-kumpul. Jadi waktu saya bilang, pesta kok nih Bang? Enggak Bang, cuma kumpul-kumpul aja. Ramai orang yang datang, cuman dia nggak mau dia dibilang pesta, karena takut dibubarkan katanya. Jadi kalau dibilang ini pesta nih Pak, enggak, kumpul-kumpul aja. Makanya nanti Pak kalau misalnya mau rame-rame gitu aja Pak. Nah, ini pesta kan ya? Enggak, kumpul-kumpul kami kok, enggak pesta. Orang ini banyak kali apanya. Akalnya luar biasa sekarang. Makanya kita nih hari ini ketika berbicara hati ini penting. Kenapa? Hati ini salah satu menjadi pedoman ciri orang beriman itu, supaya jauh daripada fitnah. Menjaga hati ini susah Pak. Makanya kita hari ini kalau Allah titipkan hati, nih hati nih, kita ibaratkan. Ketika Allah titipkan hati, kolbu ini di dalam ini, maka jaga hati ini. Pasti terkadang hati ini sering sekali bertolak belakang sama akal. Udah saat minum aja tuh teh manisnya, udah manis itu, kata si akal. Tapi hatiku bilang gini, kayaknya iya, tapi kayaknya kurang sedikit lagi gulanya nih. Yang bermain siapa? Hati, akal. Bagaimana cara tahunya? Diminum. Bismillah. Tunggu nggak disuruh-suruh deh. Nah ini baru pas manisnya. Baru bisa kita bilang sama. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu dekat dengan hati kita kalau kita hari ini belum dekati Dia, belum bisa kita rasakan Allah itu hadir dalam hati kita. Itulah kita hadir. Kolbu itu luar biasa.
Makanya kenapa innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Itu harus betul-betul kita jaga semuanya di dalam kehidupan kita. Hati ini Pak nggak nampak di dalam dia letak. Tapi nanti dari hati ini Allah tentukan mau masuk neraka atau surga. Hati kita saja hari ini, mohon maaf, melenceng sedikit saja jauh dari Allah, luar biasa. Ancaman Allah itu ngeri. Makanya saya kadang heran lah kadang hari ini Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran ini Allah ceritakan tentang bagaimana pedihnya orang-orang yang memang luar biasa tidak mau ibadah. Ancaman Allah itu luar biasa. Allah kasih peringatan yang gak mampu menjaga hatinya, ancamannya khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hatinya semuanya. Tapi gak ada yang takut. Ketika berbicara tentang corona, takut semua orang. Apalagi kemarin Ramadan Pak. Itu Ramadan kejadian. Ramadan itu pada kesempatan. Belum tentu Ramadan tiap bulan jumpa. Tapi gara-gara corona Ramadan ini jadi terbengkalai nilai ibadah kita. Kenapa? Karena kita belum meyakini hati. Makanya saya selalu bilang gini aja Bapak Ibu sama jemaah. Pakai masker penting gak? Penting saya bilang. Menjaga kebersihan penting gak? Penting. Rasulullah mengajarkan. Kalau hari ini kita bilang mohon maaf cuci tangan atau apapun sebaiknya pakai hand sanitizer, itu penting gak? Penting. Tapi ingat, Islam sendiri sudah mengajarkannya. Apa? Wudu. Subuh nih kita nih mau pergi subuh berwudu. Jam 8, setengah 9 kita sudah berwudu lagi. Ngapain? Duha. Selesai kita setengah jam berikutnya, masuk kita jam 12, udah wudu lagi. Ngapain? Zuhur. Jam setengah 4 kita sudah wudu lagi, jumpa asar. Makanya kita sebenarnya tidak terlepas dari wudu. Islam sudah mengajarkan kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi terkadang kita sering lalai. Kenapa? Karena hati tadi, hatinya belum yakin. Makanya coba nih kita nih hari ini duduk di sini, hatinya tenang. Bapak ibu mau pergi ngaji nih, sholat subuh tadi ini, kenapa bisa tenang duduk di sini? Karena memang hatinya sudah ditenangkan Allah. Kenapa bisa tenang juga? Karena memang kita sudah serahkan diri kita sama Allah. Ustaz, bagaimana kalau lagi ngaji, tiba-tiba pulang ngaji, mati kita nih, ada yang meninggal, itu bagaimana? Itu memang sudah takdir yang Allah tetapkan. Jangan nanti gara-gara ini datang kumpul rame-rame nih ngaji, ada yang mati, protes. Itulah udah aku bilang kakak itu semalam, gak usah ngaji, bandel kali kadang, bandel kali. Bagus kayak kami di rumah, gak mati. Habis siap ngomong besok mati dia. Tinggal kita bilang, tulah kau, tak apa kau cakap-cakapi dia, mati juga nya kau kan. Gak usah bicara kita hari ini. Kenapa? Makanya itu penting nih, menjaga hati ini penting. Berzikrullah. Mengapa hati ini bisa terus menjaga? Karena kita hari ini mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Bapak Ibu, kita hari ini menganggap Al-Quran itu hanya sekedar lembaran kita baca, di dalamnya ada bahasa Arab. Tapi ketika kita hari ini membaca Al-Quran terus mengamalkan, maka akan kita dapat apa? Ketenangan hati. Ada orang sakit gigi, dibacain Al-Quran, gak pernah marah Pak, gak pernah protes. Tapi coba orang sakit gigi, di sebelah rumahnya ada kibotan, kalau nggak dibanting dia keyboardnya sekalian, rumahnya dilempari batu sama dia. Kenapa? Karena nggak dapat ketenangan. Ini Al-Quran obatnya. Makanya supaya kita nih jauh dari fitnah ini juga, Al-Quran baca, amalkan. Makanya saya selalu sering sampaikan, baca Al-Quran itu nggak usah ngejar khatam, tapi baca Al-Quran itu kejar paham. Kita sering kali baca Yasin wal Qur'anil Hakim, tapi kita belum paham apa Yasin itu. Ustaz, saya tahu Yasin itu apa Ustaz? Apa rupanya Bu Yasin itu? Yasin itu dibaca kalau wirid, kalau ada orang meninggal Ustaz. Tapi sesungguhnya Yasin ini, fadilahnya ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Bisa mempermudah perkara yang sulit.
Ustadz bisa kasih gambaran, kasih contohnya kalau Yasin ini bisa membuka perkara yang sulit. Kita pernah dengar Yasin 41 nggak Bapak Ibu? Pernah dengar Yasin 41? Makanya kemarin, waduh, ngeri Bu. Ibu punya suami, payah kali suruh sholat subuh, bacakan Yasin dekat telinganya. Pasti mudah bagi sholat subuhnya. Nggak percaya tes. Kalau itu peleng nggak tanggung jawab aku. Mana tahu, ada pula suami payah suruh sholat subuh, baca Yasin dekat telinganya. Yasin, wal Qur'anil hakim. Bangun nantinya. Apanya kode mau mati aku rupanya deh. Kata Ustaz semalam yang ceramah gitu bang, suruh baca Yasin bang. Bangun kan? Itu kita nih hari ini. Makanya membaca Al-Quran ini nggak usah ngejar-ngejar khatamnya, tapi pahami kalimat per kalimat itu pahami. Kenapa nih Al-Quran ini luar biasa? Karena Al-Quran ini menceritakan kejadian masa lalu, kejadian hari ini, dan kejadian yang belum kejadian. Inilah Al-Quran. Luar biasa kan? Jadi kalau kita hari ini supaya jangan timbul fitnah, baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran sudah pasti nih jauh dari fitnah-fitnah. Kenapa? Dia bisa jaga semuanya. Gak sibuk dia ngurusi kehidupan orang tadi. Kenapa? Karena dia sudah meyakini dengan dia mengamalkan nilai Al-Quran, maka Allah akan jaga kehidupan. Itu tadi. Satu lagi penyakit kita, mudah-mudahan di kampung ini nggak seperti itu Pak. Tapi kalaupun iya, kalau bisa diperbaiki. Kadang kita kalau ada orang meninggal, Al-Quran ini ditaruh dekat kepala jenazah Pak. Awas jangan kejedut, ngantuk. Ini Al-Quran kadang kalau ada orang meninggal ditumpuk-tumpuk dekat kepala jenazah. Kok taruh situ Kak? Al-Quran itu Kak, jagain abang, kasihan abang. Orang udah meninggal nggak usah kasihan lah. Kita kasihan itu sama siapa? Sama kita yang masih hidup. Kenapa orang meninggal itu kita nggak usah kasihan? Udah selesai, udah putus semuanya. Tinggal tugas kita yang masih hidup. Kadang kita gitu, jenazah terbaring, ditumpuk-tumpuk Al-Quran, anaknya ketawa-ketawa di belakang, main handphone. Padahal Al-Quran ini mulia, tempatnya harus lebih tinggi. Makanya kenapa kalimatnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Allah ingatkan. Loh Ustaz, lalu bagaimana kalau ada orang meninggal Ustaz, ditaruh ini jenazah, lalu Al-Qur'annya ditaruh sebelahnya, apakah salah? Bukan perkara salah nggak salah, cuman Al-Qur'an itu jangan disejajarkan sama mayat. Kalaupun mau naruh Al-Qur'an, mau naruh Yasin, mau naruh apa, jangan taruh dekat kepala jenazah. Bedakan sendiri, ada meja kecil taruh di atasnya. Jangan disejajarkan sama mayat. Al-Qur'an ini mulia, tempatnya harus lebih tinggi. Jangan disamakan sama jenazah. Ini kita nih kadang nih, tanpa kita sadari tuh. Yasin dekat kepala, di tengah, dekat kaki, kesepak sama mayatnya, kapok, dosa. Mana tahu pula, kaget mayatnya kan? Kita nggak tahu, nggak tahu kita. Bu, sesungguhnya orang meninggal itu, makanya kenapa ketika ada orang meninggal itu harus disegerakan. Supaya karena meninggal ini kalau udah 4 jam kemudian dia sudah berubah, 4 jam kemudian berubah, 4 jam kemudian berubah. Makanya kenapa kita segerakan? Sebenarnya yang ketika ada orang meninggal itu yang hilang itu ruhnya kan? Ruhnya yang hilang, yang Allah ambil itu ruhnya. Makanya kenapa Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Isra 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, berbicara tentang ruh itu urusanku kata Allah, kulir ruh. Enggak urusan kita. Ruh diambil Allah, jasadnya masih ada. Makanya kita nggak usah heran kalau ada orang meninggal, misalnya dia meneteskan air mata, nangis. Kita nggak usah heran. Kenapa? Karena memang Allah itu cabut ruhnya itu dalam keadaan kondisi sakit, tapi ada saraf-saraf di mata ini yang masih pada saat itu tersentuh sehingga keluar. Jangan kita pikir aneh kali ya, ajab ini ya, ajab. Kita pula yang lebih tahu kena ajab. Makanya Al-Quran yuk, jadikan yang Al-Quran pedoman petunjuk hidup kita. Lalu yang terakhir, supaya kita nih bisa terhindar dari fitnah nih, karena nih fitnah ini luar biasa. Ketika kita hari ini
sudah mampu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka fitnah itu akan jauh. Itu kalau kita bilang. Tapi kenyataannya hari ini, coba, mohon maaf Pak, ada pedagang, kita ibaratkan sebutkanlah pedagang bakso, laris dia, punya rumah gedung mewah, langsung orang tuh bilang, oh dia ngambil dari Gunung Kawi itunya tuh. Betul nggak Pak? Padahal ini kita ketika berbicara tentang syukur nikmat sama Allah, sesungguhnya ada kalimat syukur di dalamnya. Makanya kenapa la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau bersyukur Allah tambah. Tapi dasar memang nih kita nih manusia. Yang kita sendiri bilang manusia ini makhluk Allah paling sempurna. Tapi kita lupa manusia ini tempatnya salah dan dosa. Lupa kita. Kalau ada orang bilang ini, Ustaz, saya mungkin katanya. Mungkin salah satu manusia yang mungkin hari ini nggak pernah salah dan dosa. Nggak ada. Saya bicara jujur apa adanya, terbuka. Dari mulai saya bangun tidur sampai hari ini saya rasa tidak ada saya melakukan salah dan dosa. Itulah salah dan dosanya. Kalau ada orang bilang begitu, pribadi yang mengatakan saya ini salah satu orang yang nggak punya salah dan dosa, itulah dosanya. Loh kenapa bisa itu pula Ustaz dosanya? Tanpa kita sadari, dia sudah ujub. Tanpa disadari. Saya makanya kalau ibu-ibu bilang, saya kan Pak biasa dipanggil Pak sama ibu pengajian ini Ustaz Dewan. Emang aku kemarin nyalek kalah, tapi aku gak gila kayak kawan-kawan. Tetap aku ngaji, isi pengajian tetap. Banyak orang hari ini kalah nyalek, nyepak-nyepak botol, nyepak-nyepak apa semua. Aku gak pernah. Salah satu caleg yang baru siap nyalek beli mobil cuma aku. Ketawa orang semua. Betul, ketawa semua orang. Tapi itulah kita di hari ini. Kenapa? Hati-hati nih. Dengan kalimat ujub ini hati-hati. Makanya kenapa ketika Allah berikan syukur itu, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Ini kita kata sering kali Pak, ngitung-ngitung nikmat Allah. Dia bisa bangun ini, kita yang ngitung. Dia bisa beli sesuatu, kita pula yang ngitung. Padahal gaji dia cuma sekian ya, kok bisa? Jangan-jangan korupsi dia. Bisa pula dia ngitung-ngitung nikmat Allah. Padahal Allah ingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Al-Quran surah An-Nahl 18. Jangan pernah ngitung-ngitung nikmatku kata Allah. Kenapa? Karena nggak sanggup. Yuk sederhana hari ini nih. Ini hari ini kita ngitung nikmat Allah. Karena saya sudah buktikan Bapak Ibu, ngitung nikmat Allah memang nggak sanggup. Nangis saya kok ngitungnya. Emak saya sebelum meninggal, seminggu sebelum meninggal, pakai tabung oksigen. Satu hari satu malam, satu tabung oksigen besar itu kalau ngisi 50.000. Satu hari satu malam habis 10. Satu hari satu malam 500.000. Satu hari satu malam 6 hari 3 juta. Kalau hari ini kita duduk di sini mikirin napas, ya kan Pak? Apa sempat mikir makan kita? Sempat enggak kita mikir makan? Enggak. Sempat enggak kita mikir corona? Enggak. Kenapa? Masih sibuk mikirin napas. Baru seminggu. Makanya kita nggak usah ngitung-ngitung nikmat Allah. Ketika Allah hari ini berikan nikmatnya, syukuri saja. Ketika Allah belum titipkan nikmatnya, sadari diri kita. Ada apa ini? Makanya ketika Allah berikan kenikmatan nih, apalagi biasa ngaji-ngaji subuh ini, selesai sholat subuh ada makan, syukuri. Kalau ada, kalau nggak ada ya pulang kita. Tapi biasanya ada. Tadi kita udah angkat tadi panci udah diangkat. Mana tahu Pak panci yang kosong nggak tahu juga. Lalu kita tadi udah panci udah angkat, lagi mungkin piring sampai apa. Syukuri, alhamdulillah. Tapi jangan pula gara-gara ada makanan tadi ini terus, oh yuk besok subuh rame-rame ngapain? Kayaknya besok kita makan bubur. Kok tahu aja Ustadz ini? Payah pula Ustadz ini ceramah tahu aja dia makan bubur atau makan apa.
Tapi itulah Allah ingatkan, kalau diberikan rezeki bersyukur, kalau enggak kembalikan ke diri kita, ada apa dengan diri ini? Makanya saya teringat Bapak Ibu, ini kejadian nih bulan lalu, saya ceramah, saya enggak tahu, saya kebetulan ceramah di Galang. Rupanya jemaah di belakang saya itu tentara semua. Kebetulan tahun 2001 kan saya lulus Bapak Ibu, testing Akabri Angkatan Laut di Belawan, lulus, 19 orang lulus. Tapi pada saat mau berangkatkan ke Jawa, kalah. Bersyukur kak saya kalah. Waktu kalah pulang saya telepon mama almarhumah. Tapi sebelum mama saya meninggal, waktu masih hidup, kalau udah meninggal kan nggak mungkin saya telepon mama saya. Waktu masih hidup saya telepon, Bu kalah. Ya udah nggak apa-apa, berdoa kata ibu saya. Yakini bahwasanya nikmat Allah itu besar. Itu jawaban mama saya. Lalu saya berpikir di mana nikmat Allah ini besar. Jadi saya dalam perjalanan pulang dari Jawa itu ke Medan berdoa gini, ya Allah, enggak apa-apa, enggak jadi tentara, tapi setidaknya dalam hidupku dikawal tentara. 2001 saya berdoa, 2012 dikabulkan Allah. Ceramah di markas tentara, semua tentara, dikawal tentara, enggak ada polisi. Betul Pak, itu nikmat terbesar Allah. Semalam di Galang ceramah, di belakangku tentara semua. Pikir-pikir ya pula, sekarang ceramah dimanapun dikawal tentara, di markas tentara pasti dikawal tentara. Itulah hebatnya sekarang. Makanya kenapa Allah itu berikan rasa syukur itu luar biasa. Sebagai apa? Sebagai penguji keimanan kita. Makanya kita ini kalaulah tidak bisa menjaga rasa syukur yang Allah berikan, hati-hati dengan rasa keimanan kita. Ini gak lama lagi Hari Raya Haji Bapak Ibu. Komplek rumah saya alhamdulillah lah sudah dapat beberapa ekor lembu. Waktu asli sebulan yang lalu biasanya sudah sampai 10 lembu, ini belum. Jadi kemarin datang rumah Ustaz, kacau nih kita tahun ini. Kenapa? Saya bilang belum dapat kita nih lembu dari 10. Terus apa sebabnya kok bisa begitu orang sini? Katanya corona. Oh, entah, nggak apa-apa, nanti sholat masjid nanti kita umumkan. Kita hari ini terlalu membuat apa? Jadi masalah. Padahal ketika kita mampu mensyukuri nikmat Allah, Allah kasihkan semua. Ini tidak lama lagi mau hari raya kurban. Apa yang bisa kita berikan? Berikan. Ustaz, saya hari ini nggak mampu membelikan hewan ternak untuk saya kurbankan. Ya udah nggak apa-apa, jadi panitia di masjid, bantu-bantu. Ustaz, saya nggak sanggup Ustaz, bantu-bantu di masjid. Berkurban nggak Bapak Ibu? Enggak, karena lagi nggak ada rezekiku. Bantu-bantu di masjid sanggup nggak? Nggak sanggup juga, dalam kondisi udah tua. Ya udah, kalau gitu duduk aja. Ustaz, duduk aku pun payah sekarang Ustaz di masjid Ustaz. Nengokin orang itu ngotong-ngotong kurban payah. Jadi ngapain? Diem aja. Ini enggak, udah nggak kurban, nggak bantuin. Itu kepalanya punya Wak ya, kepalanya ya. Dia pula yang ngatur-ngatur. Kulitnya. Itu kita nih kalau mau berbicara tentang syukur tadi ini. Makanya kenapa ketika Allah berikan rizki, kita harus bersyukur. Kita yakini Bapak Ibu, rizki yang Allah titipkan ini sesungguhnya ada hak orang lain di dalamnya. Tapi selama kita hari ini belum menyadari itu, maka setiap yang kita punya ini kita nganggap punya kita. Padahal sesungguhnya ada hak orang lain di dalamnya. Itulah dia. Bersyukur ini gak mudah Bapak Ibu. Allah kasihkan hidung mancung, bersyukur aja kita. Hidung pesek, bersyukur. Ada enggak? Udah kasih hidung pesek, ngeluh. Melorot aja kacamatanya kalau dipakai. Coba bayangkan kalau hidung ini lubangnya di atas, tinggi keluar undangan hujan, numpuk air semua hidungnya. Enggak punya. Bersyukur ini susah, tapi Allah ingin ingatkan, itulah supaya apa? Supaya jangan timbul fitnah. Makanya kalau kita ini udah menjadi pribadi yang bersyukur, Masya Allah luar biasanya. Bagaimana caranya supaya kita senantiasa bersyukur sama Allah? Dekatkan terus diri kita. Kita nih hari ini ngaku orang beriman. Makanya beda Bu, orang beriman sama orang Islam itu beda. Kalau kita Bapak Ibu kalau mau tahu orang Islam nanti hari raya, orang Islam semua tuh. Apalagi Ramadan kadang, hari raya Idul Fitri, udah nggak puasa, nggak taraweh, nggak baca Quran,
Sholat era Idul Fitri paling depan pula dia, takbiran pula lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua pula ngambil, yo kalau royo lah. Dia pula sekarang yang paling depan. Tapi tanpa kita sadari itu realita hari ini, nyata. Makanya kenapa nih hari ini ketika kita berbicara tentang fitnah ini sebagai penguji rasa keimanan kita, makanya kita harus bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang bersyukur, maka Allah akan berikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita punya umur hari ini 50, 60, 70, 80. Gak usah minta umur panjang, tapi minta umur berkah saja Pak. Panjang umur pun kalau pikun, ya kan Pak? Cucunya lewat, cewek. Cucunya yang lewat, di family-nya pula. Tapi kalau hari ini Allah titipkan umur yang berkah sama kita, Masya Allah, luar biasa. Itulah kenapa kita mampu menjadi pribadi yang bersyukur. Makanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, ayo senantiasa terus dekatkan diri kita sama Allah. Kita yang hadir ini semua ingin gak gini Bapak Ibu, ketika nanti Allah cabut nyawa ini, kalimat yang kita ucapkan pasti kita pengen la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah bisa? Apakah mudah? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena selama kita hari ini belum bisa menjaga hati, belum bisa menjaga lisan kita, maka berharap kita untuk kalimat itu jauh masih. Makanya kenapa zikrullah itu penting. Bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagai penutup, jangan lupa Bapak Ibu, di balik semua yang kita lakukan ini ada peran penting dari orang tua kita. Penting. Ini kita semua yang hadir di sini sebelum jadi orang tua anak-anak. Sebelum jadi orang tua anak-anak semua kita. Tapi kita sering sekali terkadang melupakan diri kita bahwasannya kita ini pernah jadi anak-anak. Kita sering melupakan itu. Kita sering lupa bahwasannya kita punya orang tua. Hati-hati, alqomah, gitu taatnya ibadah. Penghujung hidupnya nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Gara-gara durhaka sama mamanya. Sederhana saja. Ahli ibadah, sholat rajin, puasa rajin, sedekahnya nggak pernah tinggal. Tapi kenapa sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena nggak dapat ridho dari orang tua. Makanya kita nih hari ini ketika berbicara tentang fitnah nih, kalau kita hari ini sudah membahagiakan orang tua kita, jauh kehidupan kita dari kita, jauh. Ini kita orang tua nih, mohon maaf nih Bapak Ibu, kita punya anak 4. Terkadang kita nih sering sekali membeda-bedakan. Apalagi kalaulah kita misalnya ada anak kita dari luar kota, datang padahal sekali setahun pun kadang datang bawa kerupuk, bawa gula, bawa teh. Tapi kita tanpa kita sadari, kita sampaikan sama semua orang, oh si Anu kalau pulang kampung dia tahun sekali bawain mamanya kerupuk, bawain gula, bawain teh. Dia tinggal tempat anaknya yang tiap hari dikasih makan. Terkadang kita lupa, apakah itu salah? Kita tidak berbicara salah atau benarnya, tapi kita harus menyadari sebelum kita jadi orang tua, kita ini dulu anak-anak. Sebelum jadi orang tua, kita ini anak-anak. Makanya hebat Bapak Ibu hari ini kita jadi orang tua. Kenapa bisa hebat? Kita mampu ngurusi 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus anak kita. Tapi coba anak-anak, bisa gak ngurusi kita satu orang tua? Kadang mohon maaf lah, kita yang udah tua nih kadang mau anak mama ini asik makan sera aja, gak tahu kita, gak sadar kita kadang. Kalau kita kembalikan ke diri kita nih, kenapa ya anakku kayak gini? Kita kembalikan ke diri aku. Dulu waktu aku masih jadi anak-anak, aku pernah gini juga sama mamaku, sama orang tuaku. Gitu balikkan. Kenapa? Makanya ada istilahnya buah itu jatuh gak pernah jauh dari pohonnya. Jadi saya bilang gini, buah pernah jatuh jauh dari pohonnya, pernah. Pohon nangka, buah nangka jatuh
Jauh, dimaling orang jatuhnya jauh dari pokoknya. Artinya apa? Supaya kita hari ini bisa menyadari diri kita. Coba kita sadari diri kita hari ini. Tanpa adanya ridho orang tua, nggak ada apa-apa kita hari ini. Saya pun hari ini tanpa ada doa orang tua, nggak ada apa-apanya. Kalau saya mau pergi ngaji, mau kemana, selalu ditanya tuh sama emak saya, emak mertua. Saya selalu bilang, jadi saya salah satu orang, Bapak Ibu mohon maaf, yang bukan kurang setuju, tapi setidaknya kurang tepat kalau ada cerita mertua. Kenapa? Istri saya itu dilahirkan oleh orang tuanya. Ketika saya menikah, maka dia orang tua saya juga. Kadang kita enggak. Mana? Pak ayah mertua. Awal bilang, Pak ayahku tuh bilang, kalau nggak ada dia nggak ada anaknya, nggak bisa aku dapat anaknya. Tetap orang tua kita. Makanya itu penting nih hari ini. Supaya apa? Mendapatkan ridhonya dari orang tua kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 kunci kita supaya kita jauh dari fitnah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita, menjaga nilai-nilai kesabaran kita, dan terkhususnya nih kita nih di penghujung ini, yuk mampu menjadi pribadi yang bersyukur. Supaya apa? Supaya jauh timbul fitnah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Alhamdulillahirabbil alamin ala bi ni'mati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Salamatan umurana wa sihhatana khususan ala hadhil jamaah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi barakati wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.